Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Kembali lagi di channel Al-Hikmah. Untuk kali ini kita akan melanjutkan kajian ilmu nahwu menggunakan kitab Jurumiyah. Bagi sahabat semuanya yang ingin mengikuti kajian ini, silahkan persiapkan kitabnya. Bagi yang belum ada kitab, boleh untuk mencatat teks yang ada di layar kaca. Di dalam video sebelumnya sudah dibahas mengenai tanda-tanda i'rab secara pintas ya, secara singkat, bahwa setiap i'rab itu ada tandanya masing-masing. I'rab rafa ada tandanya masing-masing, i'rab nasab, i'rab khafad, begitupun pula i'rab jazm. Akan tetapi untuk saat ini kita akan membahas secara khusus mengenai tanda i'rab rafa. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Lirraf'i, untuk i'rab rafa arba'u alamatin, ada 4 tanda. Ad-dhammatu, yang pertama dhammah, wal wawu, dan yang keduanya wawu, wal alifu, dan yang ketiganya alif, wan nunu, dan yang keempatnya nun. I'rab rafa mempunyai tanda yang pertama itu adalah dhammah. Sebelumnya saya selalu berbicara bahwa rafa identik dengan dhammah. Kenapa? Karena dhammah ini adalah i'rab asalnya. Tanda i'rab rafa asli itu adalah dhammah. Yang kedua yaitu adalah wawu. Nah, ini adalah niyabatan anid dhammah. Yang ketiga alif, yang keempatnya adalah nun. Jadi tanda i'rab rafa itu ada 4, dhammah, wawu, alif, dan nun. Kemudian kapan dhammah menjadi tanda i'rab rafa? Langsung saja, fa amma dhammatu, adapun dhammah, fatakunu menjadi alamatan tanda li rafi, untuk i'rab rafa, fi arba'ati mawadhi'a, di dalam 4 tempat. Fil ismil mufradi, yang pertama adalah isim mufrad, wa jam'it taksiri, yang kedua adalah jamak taksir, wa jam'il muannatsis salimi, dan yang ketiganya jamak muannats salim, wal fi'lil mudhari'i, dan yang keempatnya fi'il mudhari' alladhi, yang lam yattasil, tidak bersambung, bi akhirih, di akhir fi'il mudhari', syai'un, sesuatu pun. Dhammah menjadi tanda i'rab rafa di dalam 4 tempat. Yang pertama adalah isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim, dan yang keempat adalah fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Maksudnya adalah fi'il mudhari' yang mana belum ada tambahan apapun di akhirnya. Apa yang dimaksud dengan isim mufrad? Ini nanti saya akan bahas secara khusus ya, mengenai isim mufrad, isim tasniyah, terus jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, insyaallah nanti di dalam video khusus pembahasannya. Akan tetapi ini secara sepintas bahwa isim mufrad itu adalah isim yang menunjukkan makna satu. Lebih mudahnya yaitu isim yang mana belum ada tambahan apapun. Contoh misalnya seperti bahasa Arabnya buku, kitabun. Nah, kitabun itu adalah isim mufrad, belum ada tambahan apapun. Ya. Mau kitabun atau alkitabu itu sama saja, itu berhubungan dengan nakirah dan ma'rifat, itu nanti ya. Contoh seperti apa isim mufrad? Jaa Muhammadun, artinya Muhammad telah datang. Yang datang siapa? Muhammad. Berarti Muhammad posisinya sebagai fa'il. Nanti pembahasan fa'il di depan. Yang mana fa'il itu wajib i'rabnya itu rafa. Wajib fa'il itu i'rabnya rafa. Ketika isim mufrad berada di tempat rafa, maka tanda rafanya dengan dhammah. Lihat, Muhammadun, dhammah ten. Yang kedua adalah jamak taksir. Contoh seperti ja'at tullabu. Apa itu jamak taksir? Secara sepintas, jamak taksir itu dia berarti bentuknya jamak. Secara definisi, mata ghayyara ambinai mufradihi, dia berubah dari bentuk mufradnya. Maksudnya kalau misalnya jamak muannats salim ditambahkan alif dan ta doang, dari mufradnya itu enggak berubah bentuknya. Terus jamak mudzakkar salim ditambahkan wawu dan nun. Sedangkan jamak taksir itu dari mufradnya berubah. Talibun, ini asalnya talibun jadi tullabun. ditambahkan alif lam jadi at-tullabu. Ja'at tullabu. Artinya apa? Para santri sudah datang.
At-tulabu di sini posisinya sebagai apa? At-tulabu di sini posisinya sebagai fa'il daripada ja'a, sama dengan Muhammadun. Yang mana fa'il wajib rofa. Ketika jamak taksir berada di tempat rofa, maka tanda rofanya dengan dhammah juga. Yang ketiga adalah jamak muannats salim. Kalau jamak muannats salim sama jamak seperti jamak taksir, akan tetapi perubahannya ataupun bentuk jamaknya itu hanya biziyadati alifin wa ta'in fi akhirih, ya, jamak muannats salim itu. Contoh seperti ja'atil muslimatu. Nah, ini jamak muannats salim tandanya ada alif dan ta di akhirnya. Asalnya muslimatun, muslimatun. Jadi ada tambahan alif dan ta di akhir kalau jamak muannats salim. Artinya apa? Para wanita muslimah telah datang. Berarti yang datang siapa? Al-muslimatu. Ini sebagai fa'il, sama dengan Muhammadun, sama dengan at-tulabu. Ketika ada kalimat isim berada di posisi sebagai fa'il, maka wajib dia rofa. Nah, terus bagaimana jamak muannats salim? Sama, jamak muannats salim pun seperti isim mufrad, seperti jamak taksir, maka dia wajib rofa dan tanda i'rab rofanya itu adalah dengan dhammah. Nah, yang terakhir, dhammah menjadi tanda i'rab rofa itu ketika al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, yaitu fi'il mudhari yang mana belum ada tambahan apapun di akhirnya. Contoh seperti yansuru, tansuru, ansuru, nansuru. Kita lihat huruf terakhirnya itu ro. Ini belum ada tambahan apapun, didomahkan dia. Tansuru, ya, domirnya adalah antara hiya ataupun anta. Lihat huruf terakhirnya tidak ada tambahan apapun, berarti i'rab rofanya itu dengan dhammah. Kemudian ansuru, ya, domirnya ana. Nansuru, domirnya nahnu. Dapat disimpulkan bahwa dhammah menjadi tanda i'rab rofa ketika isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim berada di posisi i'rab rofa, yaitu baik jadi sebagai fa'il, baik menjadi mubtada, khobar. Nanti di depan ada pembahasan mengenai marfu'atil asma, ya, tentang isim-isim yang dirofakan. Ketika isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannats salim berada di tempat isim-isim yang dirofakan tersebut, maka tanda i'rab rofanya dengan dhammah. Kemudian yang keempat adalah fi'il mudhari yang belum ada tambahan di akhirnya, yaitu dhammah. Kemudian wawu, bagaimana dengan wawu? Wa amal wawu, adapun wawu, fatakunu menjadi alamatan tanda lirraf'i untuk i'rab rafa fi maudhi'aini di dalam dua tempat. Wawu menjadi tanda i'rab rafa di dalam dua tempat. Fi jam'il mudzakkari salimi, yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, wa fil asma'il khamsati, dan asmaul khamsah. Wahia, asmaul khamsah itu, ya, rujuknya ke asmaul khamsah. Abuka, yang pertama adalah lafaz abuka, ini adalah asmaul khamsah, ya. Kemudian akhuka, yang ketiga hamuka, yang keempat fuka, artinya mulutmu, dan yang kelima adalah zu, artinya memiliki. Ini semuanya, ini asmaul khamsah ini dia tanda i'rab rofanya dengan wawu dengan syarat harus diidhofatkan. Ya, sama itu juga mempunyai ataupun memiliki, didapatkan dengan malin menjadi memiliki harta. Wawu menjadi tanda i'rab rofa di dalam dua tempat. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, yang kedua asmaul khamsah. Nah, apa sih jamak mudzakkar salim? Oke, secara sepintas. Jadi jamak mudzakkar salim itu adalah isim yang mana dia itu jamak, berarti 3 ataupun lebih, dengan ditambahkan wawu dan nun di akhir. Contoh seperti misalnya Muhammadun jadi Muhammaduna, kayak gitu, ya. Zaidun Zaiduna, itu adalah jamak mudzakkar salim. Contoh di sini seperti ja'al muslimuna, telah datang orang-orang muslim, atau orang-orang muslim itu telah datang.
Yang jadi contohnya mana? Al-muslimuna. Al-muslimuna ini adalah sebagai fa'il dari ja'a, yang mana dia itu wajib i'rabnya rafa. Bentuknya dia jamak mudzakkar salim, mana? Yaitu ada tambahan waw dan nun. Ketika jamak mudzakkar salim berada di posisi mahal rafa, ya, dia misalnya menjadi fa'il, mubtada, khabar atau apapun itu, nah maka tanda i'rab rafanya dengan waw. Jamak mudzakkar salim sudah bukan pakai dhammah lagi, tetapi menggunakan waw, tanda i'rab rafanya itu. Nanti sebagai pembanding ketika nasab, ketika khafad, nanti ada pembandingnya, ya. Kemudian yang kedua adalah waw menjadi tanda i'rab rafa ketika asmaul khamsah berada di posisi mahal rafa. Contoh seperti jaa abuka. Artinya apa? Ayahmu telah datang. Yang datang siapa? Abuka. Berarti abuka ini adalah sebagai fa'il dari lafaz jaa, yang mana fa'il itu wajib rafa. Abuka ketika dia berada di posisi rafa, yang mana abuka ini adalah asmaul khamsah, maka tanda i'rab rafanya bukan dengan dhammah lagi, tetapi tanda i'rab rafanya adalah dengan waw. Abuka ini idhofat, ya, antara abun sama ka. Kalau misalnya tidak idhofat gimana? Kalau misalnya ini tidak diidhofatkan, maka bukan pakai waw, tetapi pakai dhammah. Misal gini, jaa al abu, datang seorang ayah, gitu, ya. Datang seorang ayah, nggak tahu ayah siapa, ya, tetapi itu jelas itu adalah seorang ayah misalnya, karena bapak-bapak kayak gitu. Al abu. Nah, andaikan misalnya tidak diidhofatkan, maka tidak menjadi waw sebagai tanda i'rab rafanya, akan tetapi apa? Yaitu dhammah. Nah, maka asmaul khamsah syarat dia menjadi waw menjadi tanda i'rab rafanya, asmaul khamsah ini ketika diidhofatkan, ya. Abuka, atau misalnya gini, jaa dzumalin, telah datang orang yang mempunyai harta, orang kaya, seperti itu, ya. Orang kaya sudah datang. Nah, itu. Maka di sini waw menjadi tanda i'rab rafa di dalam dua tempat. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, dan yang kedua adalah asmaul khamsah. Ketika jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah berada di tempat rafa, maka tanda i'rab rafanya dengan waw. Nah, yang ketiga apa? Ketiga alif. Bagaimana alif? Wa ammal alifu, adapun alif, fatakunu menjadi alamatan tanda liraf'i untuk i'rab rafa fi tasniyatil asma'i, di dalam isim tasniyah khosotan secara khusus. Alif menjadi tanda i'rab rafa di dalam satu tempat, yaitu adalah isim tasniyah atau al-musanna. Ketika isim tasniyah berada di tempat rafa, maka isim tasniyah tersebut tanda i'rab rafanya dengan alif. Apa sih isim tasniyah? Jadi isim tasniyah itu isim yang menunjukkan makna dua, dan mana lafadznya itu ada tambahan alif dan nun. Lihat nih seperti ini. Muslimun jadi muslimani, itu adalah isim tasniyah. Contoh seperti ini, ya. Nah, maka ketika isim tasniyah berada di tempat rafa, tanda i'rab rafanya bukan dhammah. Begitupun pula bukan waw, tapi adalah alif sebagai niabatan anid dhammati. Ya, nih lihat. Jadi dia rafa'nya itu adalah dengan alif, tanda i'rab rafa'nya, bukan dhammah. Apalagi waw, di sini mana dhammahnya, mana wawnya, nggak ada. Nah, yang terakhir wa amman nun, adapun nun, fatakunu menjadi alamatan tanda lirraf'i untuk i'rab rafa fil fi'lil mudhari'i, di dalam fi'il mudhari, idza tasala, jika bersambung, jika sudah terkena, bihi, ini rujuknya ke fi'il mudhari, bihi dengan fi'il mudhari apa? Dhamiru tasniyatin, dhamir tasniyah, yaitu alif, au dhamiru jam'in, atau dhamir jama', yaitu wawu, au dhamirul muannatsatil mukhatabati, atau dhamir muannasah mukhatabah. Nah, yang keempat, nun menjadi tanda i'rab rafa ketika fi'il mudhari sudah ada tambahan atau sudah terkena dhamir tasniyah, dhamir jama',
ataupun dhamir muannasah mukhatabah. Ya. Contoh misalnya dhamir tasniyah. Nih lihat, tadi kan yansuru, tansuru, ansuru, nansuru ya. Bagaimana ini dhamir tasniyah? Ketika fi'il mudhari sudah terkena alif ya, tambahan alif. Contoh yansurani, tuh lihat ada alif. Tansurani, yansurani, tansurani. Ketika fi'il mudhari sudah ada tambahan dhamir tasniyah, berarti dia menunjukkan dua. Nah, maka bukan dengan domah lagi tanda i'rab rafa'nya, yaitu adalah dengan nun. Dhamir jama' misalnya seperti yansuruna, tansuruna. Apa dhamirnya? Yaitu waw. Ketika ada fi'il mudhari sudah terkena dhamir jama', ya, ada tambahan akhirnya, enggak kosong kayak tadi kan yansuru, tansuru, ansuru, nansuru. Nah, kalau ini mah sudah ada tambahan wawu jama', nah maka tanda i'rab rafa'nya bukan dengan dhammah lagi, tapi adalah apa? Subutun nun, yaitu nun di sini, tuh lihat. Nun di sini. Dan yang terakhir adalah dhamir muannasah mukhatabah. Contoh seperti tansurina. Apa dhamir muannasah mukhatabah? Yaitu iya. Ini disebut sebagai af'alul khamsah namanya. Ini apa? Fi'il 5 serangkai ya. Jadi ketika ada fi'il mudhari idza tasala bihi dhamiru tasniyah, dhamiru jamin, atau dhamirul muannatsatil mukhatabah, sudah terkena tambahan dhamir tasniyah yaitu alif, dhamir jama' yaitu waw, dhamir muannats mukhatabah yaitu ya, maka tanda i'rab rafa'nya itu adalah dengan nun, seperti itu. Maka dapat disimpulkan bahwa rafa ya mempunyai tanda 4, yaitu adalah dhammah, waw, alif, dan juga nun. Dhammah menjadi tanda i'rab rafa di dalam 4 tempat. Yang pertama adalah isim mufrad, yang kedua adalah jamak taksir, dan yang ketiga jamu muannats salim, dan yang keempat adalah fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Waw menjadi tanda i'rab rafa di dalam 2 tempat. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, dan yang keduanya adalah asmaul khamsah. Nah, kemudian alif menjadi tanda i'rab rafa di dalam 1 tempat, yaitu adalah isim tasniyah atau musanna ya. Dan nun ini adalah khusus untuk fi'il mudhari, yaitu ketika fi'il mudhari idza tasala bihi dhamiru tasniyah atau dhamir jamin atau dhamirul muannatsatil mukhatabah. Ketika fi'il mudhari sudah terkena dhamir tasniyah, dhamir jama' dan dhamir muannasah mukhatabah. Itu saja dari saya mengenai tanda i'rab rafa ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Barangkali ada masukan atau saran dan lain sebagainya, silahkan untuk komentar di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.